Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 3. Ayo berperilaku terpuji. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa sikap menyayangi sesama, empati, tutur kata yang lembut dan jujur itu sebagai cerminan dari iman. 2. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan sikap menyayangi manusia, empati, tutur kata yang lembut dan jujur dengan baik. 3. Melalui model pembelajaran dengan metode ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan arti sikap menyayangi manusia, empati, tutur kata yang lembut dan jujur dengan benar. 4. Melalui model pembelajaran, poster dan metode diskusi, peserta didik dapat memberikan contoh-contoh sikap menyayangi manusia, empati, tutur kata yang lembut dan jujur dengan baik dan benar. Yang terakhir, melalui model metode kerja kelompok, peserta didik dapat membuat kreasi cerita pendek sederhana mengenai menyayangi manusia, empati, tutur kata yang lembut dan jujur dengan percaya diri. Apa sih perilaku terpuji itu? Apa kalian tahu? Untuk membantu kalian memahami dan membiasakan perilaku-perilaku terpuji, ayo kita simak uraian berikut ini. Perilaku terpuji ada sayang sesama, empati, jujur, dan tutur kata lembut. Kalian dapat melihat gambarnya beserta dengan bagian-bagiannya. Oke, selanjutnya sayang kepada sesama. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama kasih sayang untuk seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita menyayangi sesama manusia. Menyayangi sesama adalah perilaku terpuji. Contohnya, menyayangi keluarga, guru, teman, dan orang lain. Apabila ayah pulang kerja, kita bantu membawakan tasnya. Ibu yang sedang kecapean, kita ambilkan minum. Saat di sekolah, kita mengucapkan salam dan tersenyum, dan tak lupa cium tangan kepada guru. Ditujukan 2. Contoh ya. Jika ada teman yang sakit, kita menjenguk dan mendoakannya agar lekas sembuh. Kalian dapat melihat contoh gambar yang tersedia, yang dipaparkan. Kita juga harus sayang kepada orang lain, contohnya memberi sedekah kepada fakir miskin. Selanjutnya, mengapa kita harus menyayangi sesama? Ada yang tahu? Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan betapa pentingnya menyayangi sesama manusia. Apabila kita menyayangi orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menyayangi kita. Hidup kita menjadi bahagia, di akhirat kelak kita masuk surga. Selanjutnya, empati. Pernahkah kalian mengalami hal serupa seperti mereka? Sudah tersedia gambarnya. Itulah yang dinamakan dengan sikap empati. Empati adalah kemampuan memahami atau mengerti perasaan orang lain. Contohnya, ikut merasakan sedih teman yang ditinggal wafat orang tuanya. Menolong dan mengobati teman yang terjatuh juga bisa dinamakan sikap empati. Selanjutnya, anak soleh solehah harus bersikap empati. Empati kepada keluarga, teman maupun orang lain. Dengan bersikap empati, Allah SWT dan Rasulnya akan sayang dan ridho. Allah memberi kita pahala dan kelak masuk surga. Selanjutnya, bertutur kata yang lembut. Tahukah kalian apa itu bertutur kata yang lembut? Ada yang tahu? Bertutur kata yang lembut adalah berkata yang baik, sopan, dan santun. Bertutur kata yang lembut adalah perilaku terpuji. Sebagai anak yang soleh, sudah seharusnya bertutur kata yang lembut. Contohnya, berbicara yang baik dan sopan kepada orang tua dan guru, serta tidak berbicara kasar kepada teman. Mengapa kita harus bertutur kata yang baik dan lembut? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita bertutur kata yang baik sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
wa qulu linnasi husna. Artinya, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 83. Jadi, bertutur kata yang lembut itu penting dan harus kita lakukan. Dengan bertutur kata yang lembut berarti kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dapat mendapat pahala seperti pahala sedekah di akhirat kelak. Dan Allah juga akan memasukkan kita ke dalam surganya. Selanjutnya, jujur. Kalian tahu kan pengertian jujur? Ada yang tahu? Jujur adalah lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong. Beberapa contoh sikap jujur yaitu mengembalikan uang kembalian kepada ibu, mengerjakan soal tanpa mencontek, dan berbicara yang sebenarnya. Lawan kata jujur adalah bohong. Jujur itu merupakan akhlak terpuji. Anak yang jujur berarti dia berakhlak terpuji. Anak yang berakhlak terpuji akan Allah sayangi. Anak yang Allah sayangi akan masuk ke dalam surga. Oleh sebab itu selalu jujurlah dalam segala hal. Jangan pernah berbohong, karena itu perilaku tercela. Sekali berbohong, kalian tidak akan percaya dengan orang lain. Anak yang berbohong dapat menjadikan dia dosa dan kelak masuk neraka. Sekian pelajaran kali ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.